Halo saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabian dari Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkaitan dengan dinamika politik. Saya rasa politik adalah sesuatu arena yang sangat dinamis dan sangat menarik. Walaupun dalam arena itu banyak sekali pertarungan, kontestasi, dan mispersepsi. Tetapi baiklah kita kembali kepada makna politik yang hakiki sebagai seni mengelola kekuasaan untuk kepentingan bersama. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya mencoba untuk mengikuti dinamika politik, tetapi kali ini saya hendak merujuk kepada dinamika pemilu di satu negara yang sangat unik, yaitu Turki. Nah, bagaimana? Apakah saudara juga menjadi salah seorang yang mengikuti dinamika perkembangan politik luar negeri, khususnya di negara-negara Timur Tengah, selain tentu Amerika dan Eropa, ataupun juga di Asia, ya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya hendak berbagi berkaitan dengan hasil pemilihan umum di Turki hari ini. Kita mengikuti bahwa ada dua kontestan yang cukup menarik. Yang pasti incumbent, yaitu Presiden Erdogan, yang menampilkan sebuah citra dan warna politik Timur Tengah, atau ya di wilayah-wilayah yang penuh dengan dinamika antara dan dialektika antara demokrasi dan juga agama. Dan saya memang secara amatir saja mengikuti sejarah dan politik Turki. Misalnya saya membeli satu buku, ya, judulnya Populisme Islam, yang ditulis oleh Profesor Fedi Hadis, ya. Fedi Hadis, seorang profesor di Australia. Ya, dia orang Indonesia tapi sudah lama bermukim di Australia, dan dia membuat satu perbandingan antara dinamika politik di Indonesia, Turki, dan di Mesir dengan memakai tema populisme agama, terus tema populisme Islam. Dan saudara, saya rasa bahwa kita memang harus membuka cakrawala kita untuk melihat dinamika politik tidak hanya terbatas dalam dinamika politik lokal atau bahkan nasional. Kita harus membuat komparasi dan perbandingan dengan politik global. Sepanjang kita memiliki akses referensi dan pengetahuan yang cukup menyangkut dinamika yang ada, dan berpikir global merupakan satu kebutuhan hari ini untuk menjawab masalah-masalah yang kita hadapi, karena apa yang kita hadapi di aras lokal dan nasional tidak bisa kita lepaskan dari dinamika politik global. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan ini saya hendak sekali lagi berbagi sekitar dinamika politik di Turki, ya. Turki ibu kotanya Istanbul, ya. Istanbul itu satu kota yang kalau kita runut secara historis itu pada awal mulanya merupakan pusat-pusat peradaban, ya. Jadi Istanbul selain Ankara, Turki bagian Eropa, tetapi Istanbul itu kalau kita lihat dalam sejarah agama-agama, maka kita mungkin pernah mendengar nama Konstantinopel, ya. Orang-orang Kristiani biasa menghafal ataupun mengerti tentang pengakuan iman atau credo Nicea Konstantinopel, dan Konstantinopel itu ya hari ini adalah Istanbul di Turki. Dan kita lihat di situ satu posisi geografi yang sangat menarik dalam lintasan agama-agama. Dan Turki sendiri juga, saudara dan sahabat sekalian, sependek yang saya tahu adalah pusat peradaban Islam. Peristimewa Khalifah atau Kafilah Utsmani, ya, Turki Utsmani, yang berkuasa kurang lebih 400 tahun dan memiliki dinamika yang menarik pada era itu, dan oleh sebagian ahli dianggap sebagai puncak-puncak peradaban Islam.
dengan sistem kekhalifahan itu. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa sebagai sebuah entitas politik sosial, Turki dinamika, dan oleh karena itu Turki juga memasuki satu era demokrasi, atau lebih tepatnya disebut sekularisasi, yang kita mengenalnya sebagai Kemalis, di mana seorang pemimpin yang berkiblat kepada Eropa, peradaban Eropa, dan tapi kemudian saudara dan sahabat sekalian, sekularisasi Turki kemudian juga mengalami satu belokan ya, ketika muncul satu era di mana orang kembali lagi kepada nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dan Erdogan adalah salah satu tipikal pemimpin yang bisa mengkombinasi antara spirit keagamaan Islam, tetapi juga pasti mempunyai pijakan-pijakan demokrasi sebagai bingkai kehidupan politik dan negara Turki modern hari ini. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kalau kita mengikuti hasil pemilu di Turki hari ini, di antara dua kontestan atau tiga sebenarnya, tetapi dua yang menonjol. Satu adalah Erdogan, tentu saja dia memiliki hasil suara sekitar 48-49%. Ya, hampir mendekati 50%, dan sesuai dengan peraturan pemilu di Turki, kalau tidak mencapai 50% maka dia akan harus mengikuti pemilu putaran kedua, walaupun tadi angkanya 49, sekian persen, tetapi dia akan kembali berproses lagi dalam tahapan kedua. Nah, apa yang hendak kita lihat dari dinamika politik dan pemilu Turki hari ini, saudara dan sahabat sekalian? Saya tentu bukan pengamat politik ya, tapi saya pembelajar politik, dan saya rasa kita juga harus belajar secara baik, komprehensif, untuk memahami dinamika yang sedang terjadi saat ini. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dinamika politik Turki tentu saja dia mengkombinasikan antara kontestasi ideologi. Saya lihat di situ ya, dalam kerangka kontestasi ideologi, maka kita mengenal ada ideologi yang berbasis agama, ya, berbasis agama. Dan kalau kita memakai kerangka berpikir Samuel Huntington tentang Clash of Civilization, maka tentu ada peradaban-peradaban yang sering mengalami clash, ya, atau benturan antara peradaban. Dan orang menyederhanakan peradaban itu peradaban Islam, peradaban Eropa atau Kristen, dan tidak tertutup kemungkinan juga peradaban China, ya, yang juga punya sejarah yang panjang. Nah, selalu saja menarik kontestasi antara agama, ya, agama politik, ya, dan idealisme tentang kesejahteraan. Apakah agama menjadi saluran yang efektif untuk kesejahteraan? Artinya sistem politik yang dikemas dalam nuansa keagamaan yang kental, ya, atau potensi yang bisa juga menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Nah, ini juga satu sejarah politik yang panjang, saudara dan sahabat sekalian, yang membutuhkan kajian dan telaah yang tidak sederhana. Jadi misalnya seperti yang ditulis oleh hadis di sini tentang populisme Islam, dan sebenarnya juga populisme agama, karena di Amerika Serikat pun populisme itu ada, seperti pada saat Donald Trump, atau pada saat George Bush yang juga punya kekentalan perspektif keagamaan, dan itu semua adalah bagian dari dinamika sosial, politik, dan dinamika kebudayaan yang mesti kita baca secara lebih dialektis. Artinya bahwa kita tidak boleh terjebak dalam cara berpikir yang tertutup, yang sektoral, yang kemudian tidak membuka ruang penglihatan kita untuk melihat bahwa masalahnya tidak tunggal dan sederhana, saling kelindan, saling kait-mengkait antara kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, ya, dan keagamaan. Itu selalu saja dia bersifat dinamis, dan politik Turki hari ini menggambarkan itu. Nah, kita belum bisa memproyeksikan apa yang akan terjadi. Apakah kejutan akan terjadi pada
pemilu Turki di mana Erdogan akan dikalahkan oleh pesaingnya, ataukah Erdogan tetap menjadi presiden atau pemimpin di negara Turki modern hari ini. Kita masih menunggu dinamika yang ada. Tetapi kita belajar, ya, kita belajar dari negara yang lain, ya, dari bangsa yang lain. Sambil kita juga melihat ke dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, apa yang sedang terjadi. Karena kita juga sedang mempersiapkan diri kita hari ini untuk memasuki pemilu 2024 dan dinamikanya sudah terjadi saat ini, ya, tahun ini. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ilmu perbandingan itu penting, ya. Kalau saya belajar antropologi, biasanya salah satu kredo kami adalah komparasi, perbandingan. Jadi kita melakukan kajian perbandingan, ya, tentu dengan analisis yang baik tentang masyarakat, tentang kebudayaan. Dan dalam konteks hari ini ketika saya berbicara tentang politik Turki, maka saya berharap kita juga mengikuti dinamika politik Turki sambil coba melihat dinamika politik dalam negeri kita, yaitu Indonesia. Apa yang sama, apa yang beda, dan apa yang khas, ya, dari politik kita masing-masing. Dan saya berharap bahwa pelajaran-pelajaran dari negara-negara lain akan semakin mendewasakan kita dalam membangun pemahaman politik, langkah-langkah politik, sehingga tujuan-tujuan politik pada intinya yaitu kesejahteraan masyarakat betul-betul dapat kita wujudkan, dan kita terhindar dari benturan-benturan politik, konflik-konflik politik yang keras yang hanya membawa kepada kemunduran, ya, kemunduran dan bahkan musibah bagi bangsa kita. Sekali lagi, saudara dan sahabat sekalian, saya hanya hendak memberi sudut pandang sedikit saja bahwa mari kita belajar dari negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain, dan salah satu yang aktual hari ini adalah politik di negara Turki hari ini dalam dinamika pemilu dan juga dinamika sejarah. Di sana ada ketegangan yang menarik antara agama dan sekularisme. Dan itu memiliki insight juga untuk kita belajar tentang Indonesia, di mana di negara kita masalah agama juga menjadi sangat dominan, tetapi pada saat yang sama masalah kebangsaan juga menjadi hal yang sangat historis dalam negara kita. Ayo, mari kita belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi.